Hey, balik lagi sama gue, Yong Jain. So, I'm right now with my brother and my friend. So, introduce yourself. Saya Dikri. Itu aku buat. Katanya aja anjing. Apa? Katanya aja. Nama lu siapa? Nama gue Dikri. Oke. Dan ya, gue dari Depok. Orang Depok, orang Depok. Kayak di Botak. Oke. Oh ya, gimana? Gue paling kan masih ada yang kontroversial ya. Si siapa tuh namanya? Rio Gintaro. Iya. Dia kemarin tuh bikin video ini kan, yang soal perintis Iya, dia motivasi. Dia gimana sih? Dia ngomong perintis itu berat, tapi padahal dia sendiri tuh pewaris. Iya, ini jelas. Kayak gimana ya? Coba gue mau nanya bang, definisi perintis menurut lo tuh apa? Definisinya. Definisinya. Iya, juga perintis itu kayak orang yang bener-bener tuh ngorbanin sesuatu buat apa yang dia pengen tuh. Dan itu pun resikonya gede. Dia tuh istilahnya dia ngorbanin hartanya misalkan untuk bisnis atau untuk keluarganya lah. Itu mati-matian bro. Benar tuh. Iya benar. Emang itu bro. Ada sama perintis. Sama gue juga. Sama gue. Kalau menurut gue definisi perintis tuh yang kayak kan kalau dibilang backgroundnya Rio Gintaro nih, backgroundnya orang konvoy kayak ada. Iya, angpau ya aja kayak iPhone aja udah juta. Angpau tuh. Angpau dah. Itu background apa? Orang perintis tuh backgroundnya biasa aja. Terus kalau orang itu mau fokus, dia ngerjain semua dari nol tanpa bantuan orang tua. Nah kalau Rizal dia emang dia perintis usahanya, cuman awalnya dibantu dananya sama orang tuanya. Yang istilahnya tuh perintis tuh modal dari dia berhasil kagak. Iya. Jadi kalau sekalinya kagak berhasil tuh mampus anjir. Nah betul. Lo gimana menurut lo gimana? Gua perintis cuma benar gede kayak orang yang mulai dari nol. Terus yang tadi harus ada yang korbanin waktu, tenaga, uang, semuanya buat Bire itu sih itu aja. Ya, itu dari gambaran seorang si bot Yeping ya. Oh ya, btw ini apa ya? Menurut lo privilege itu wajib disadari nggak sih oleh kita? Bener privilege disadari atau enggak itu harus dimanfaatin. Oke. Jadi kayak misalkan kita privilege kan nggak semua orang tuh sama ya. Iya betul. Jadi setiap lu punya privilege lu manfaatin. Misalkan lu dia berada di keluarga menengah gitu. Yang gimana lu masih mampu lah punya modal, yang gimana lu bukan generasi sandwich. Oh iya betul. Hidup lu kayak ngasilin 1 juta 2 juta itu hidup buat diri lu sendiri, 4 juta buat diri lu sendiri. Itu dimanfaatin buat ngembangin gitu loh, karena gak semua orang bisa kayak gitu. Kalau di zaman sekarang banyak banget confused generation. Benar. Mereka itu kalau buat kayak ngumpulin modal aja itu udah pasti susah, apalagi dia buat ngorbanin buat keluarganya gitu. Betul. Kalau lu termasuk confused generation, gak lu kan lama nih. jujur. Iya. Kan gua masih pelajar ya. Oh iya, mungkin nanti lah. Nanti kalau dia mungkin dia lo bakal jadi confused generation. Kemungkinan besar. Iya, tapi gue diajarin sama orang tua gue. Jadi gini, kan confused generation suka bisa nggak dapat uang misalnya 5 juta. Orang tua dapat apa dikasih, saudara dikasih, ya kan? Iya, ada hal. Nah itu kata orang tua jangan pelit. Soalnya kalau kita pelit ke keluarga ini, rezeki bakal sempit. Jadi kita harusnya kalau punya duit, apalagi kita sebelumnya sandwich generation, kita harus bagi-bagi aja. Nanti bakal dibandingin sama yang lihat. Gitu. Betulnya gue mau ini berdua, ya. Yang dia kegugusan anjing. Main wanda. Hari gua bisa nangis. Wanda. Dia kegugusan anjing ya. Kopinya lagi ditanam dulu aja. Ada musang nih ntar nih. Mana? Ini musangnya udah. Ini musangnya. Lu bukan musuhnya lu. Iya bener. Tapi dia waktu itu pernah dijual ya. Di grup Facebook. Musang birahi. Oh ya, betul gue udah tuh punya usaha gitu ya. Iya, gue ada bisnis kecil lah. Oh ya, sebelum itu sorry banget gue ketemu. Tadi kan kita bisa komentarin si Gintaro ya kan. Enggak, jadi itu kita bukan kan kalau netizen sekarang pada di TikTok dan Instagram pada ingin-ingin kan. Iya betul. Nah, gue jadi pengen lurusin itu. Tadi gue pengen komentarin bukan buat jelekin ya kan. Kita bukan jelekin. Kita cuma kayak kasih komentar aja biar kalau ya kalau misal video ini viral ya, tapi kalau nggak viral nggak apa. Kalau ini video viral terus ditonton sama Rio Gintaro, so saran gue sih ini aja
kan lo harus sadari posisi lo, misal posisi lo pewaris, tapi lo ngomongin perintis. Jadi tuh nggak apa para perintis yang kayak nonton pada nggak relate gitu. Jadi kan minimal kalau bagi motivasi tuh Harus. yang relate gitu Iya, sama sesuai. kehidupan lu, apa yang lu rasain gitu. Nah, kayak siapa tuh namanya Koteo tuh yang itu dia bener-bener perintis. Iya, bener-bener Kalau dia Cina, nanti dia masuk itu. Kalau nggak semua Cina kayak Iya. Rio, saran gue ya. Kalau ngomongin tentang ekonomi gitu, kata gue terlalu sensitif banget ya sih, betul. Apalagi Indonesia nih atau Indonesia ini kelasnya menengah ke bawah. Betul. Jujur, kalau Masih. di ekonominya itu bakal sensitif banget. Benar. Lo pernah diremehin gak sih? Gue jujur pernah. Kalau diremehin sih mungkin ada yang remehin ya, dan gue pun ngerasa kayak sudah amat gitu, karena apa yang gue jalanin tuh modal dari gue makan sama lu aja kagak gitu, gue Iya. uang lu yang hidupin gue tuh keluarga gue gitu loh. Iya benar. Lu mau hina mau apa, gue hidup gak sama lu, gue gak peduli gitu loh. Kalau gue beda, seorang tuh hina gue, gue bukan fighting dia. Gue bakal dia hina gue nih. Oke, gue terima hina lu, gue ambil nih, gue gini-gini, gue jadiin batu bara apian, gue makan buat semangat gue. Jadi kayak Semangat lah, iya, buat semangat gue, seakan-akan gue bakal sukses. Anjing lu sini gue nggak gitu. Setidaknya Nggak boleh sombong ya, nggak boleh sombong. tanpa kita kayak gitu pun kita nunjukin personal branding kita, dia ngeliat dia pasti jatuh bro. Betul banget. Iya. Lo pernah diremehin nggak? Diremehin sih. Pernah. Sering banget. Aduh, enggak. Oh, gue sering banget. Jadi kalau menurut gue sih buat Trio Tentara tuh lebih baik ngomongin kaya apa enggaknya itu lebih ke mindset. Karena kan lebih baik lu ngajarin ke orang-orang Indonesia tentang mindset. Kaya itu tuh bukan hanya soal harta ya. Itu mindset harus diatur. Coba bayangin lo, lu ngasih duit 10 miliar ke orang miskin. Nah itu 10 tahun atau 5 tahun lagi tuh habis bro. Betul. Soalnya beda mindsetnya. Beda. Masih orang miskin. Betul. Lu ngasih 5 juta ke orang yang mindset udah kaya, itu bisa dilipat gandain bro. Jadi 500 juta. Apalagi dengan skill-skill dia yang udah matang. Ini bukan berarti gue mampu gitu ya. Iya. Karena gue udah ngerasa skill gue itu Merendah sih, merendah. gue ngerasa Masih belajar. iya gue masih belajar, skill gue belum matang gitu loh ya, masih di tahap belajar. Jadi kalau contoh yang viral juga, siapa yang penyanyi yang mungkin itu Fadil Prayoga. iya Prayoga, itu kan dia dapat miliaran habis langsung sama iya. Pokoknya mindsetnya masih Iya. Ini sebetulnya bukan yang hina atau bobo Iya. mas orang, ini kayak dijadiin pelajaran aja jadi kayak pelajaran. Dari uang kejadian gitu, orang-orang kejadian. jadi pelajaran. Betul. Gimana tuh buatnya gitu? Kalau dari kayak punya uang itu lebih baik kayak diolah dulu aja bro. Mungkin kalau misalkan lu belum punya skill buat investasi atau bisnis, setidaknya ditabung dulu aja yang jatuhnya kayak emas atau enggak tanah yang gimana tuh tabungan nggak mati sama inflasi ya. Kayak benar. Tahan inflasi lah. Juga itu bisa lo pakai buat ambil kursus online. Betul. Bisa lo suka ngedit, lo bisa beli kursus online. Betul. Kayak gue dulu waktu itu dari SMP kelas 2, gue ambil kursus online. Jadi gue belum ceritain tadi ya, lu jangan itu dong. Kursus itu belum tahu. Gue tuh dari kelas SMP kelas 2, gue tuh udah ambil kursus online buat edit gitu. Ada Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, 3D Blender buat animasi 3D gitu. Iya. Itu sama UI UX. Iya. Nah itu penting banget kan. Jadi gue belajar dari SMP kelas 2, SMK udah lumayan bisa semuanya. Betul. Saya deh jalan. Terus gue dari ilmu gue itu, gue malah bisa dapat alhamdulillah dapet kerjaan. Alhamdulillah gue dapet kerjaan dari ilmu yang gue pelajarin itu. Tuh. Nah, Jadi nggak sesuai. Terus buat kalian yang kayak mau skill kayak gitu tuh gak butuh duit bro. Gue belajar Blender gue pernah. Terus UI UX atau Adobe Ink itu semuanya buat desain. Gue belajar tanpa kelas bro. tambah kelas. Ya gue Itu dari lebih keren tutorial lagi. YouTube. Itu lebih keren lagi. Betul. Terus kan gue orangnya pelupa ya. Jadi solusi gue tuh kadang kalau misalkan gue hafal satu skill, satu cara gitu, itu gue rekam diri gue record, gue upload ke sosmed. Buat apa tuh sekalian bersama branding. Sekalian gue tuh kalau ngingetin cara jadi Tinggal nonton video lo ya. Iya. Oke. Cerdas. Lu gimana Pi? Apa nih? Ya, nggak apa-apa. Oh ya, soal BTW, benar-benar lu punya usaha baju. Iya nggak? Iya betul. Apa tuh namanya? Namanya Ziklo. Apa? Ziklo. Iya. Oh, Ziklo. Bisa nama? Coba. Instagram. Instagramnya Ziklo Studio. Ziklo Studio. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Iya.
Jadi itu bisnis kecil-kecilan gue lah, gue nyoba dari pengalaman gue. Gue masuk SMK tuh penuh pikiran. Kenapa gue milih SMK tuh? Karena dulu gue mau milih SMA. Gue tuh orangnya buat belajar ilmu apa tanpa praktek tuh rasanya susah gitu loh. Gue tuh orangnya pengen buat praktek gitu loh. Kalau SMA kan IPA, IPS, itu praktek kerja lapangannya tuh kurang, jarang ya. jarang, bukan jarang sih, emang kagak ada. Ya, Emang nggak ada. Emang nggak ada. Nah, walaupun jatuhnya kalau misalkan mau kuliah, SMA itu lebih unggul pasti. Iya. Ya karena mereka disiapin untuk kuliah. Utama ada tuh. Betul. Ya, alfanya dulu. Nah, ini bukan berarti gue kayak gak mau kuliah. Gue kuliah tuh mau aja, siapa yang gak mau kuliah coba. Lu juga mau. Lu juga mau. Cuman gue mikir kayak untuk sekarang nih gue bakal coba kerja dulu. Karena gue tau kuliah itu mahal. Betul. Jujur malah. Gue nggak pengen banget beban orang tua gue. Oke. Jadi gue pengen dari SMK gue tuh udah mulai belajar skill-skill matang buat gue siap kerja. Walaupun Dari staff duluan, gue juga suka banget sama orang yang kayak mencuri staff dari iya, walaupun faktanya ya banyak pengangguran tuh SMK tuh lebih banyak daripada lulusan SMA. Oke. Karena lulusan SMA tuh rata-rata kan kuliah, dan kuliah tuh lebih tinggi daripada SMK. Tapi nggak apa? Agak boleh. Iya, Apa? Nggak boleh. Dia tidak. Iya, gue nggak Kemungkinan betul. yang S1 tuh juga bakal susah sih. S1 tuh semuanya dapat banyak yang S1 aja. Betul lah, nyari kerja susah. Betul. Jadi gue pikiran gue nih, gue dari SMK gue bisa bikin portofolio pengalaman. Itu menurut gue tuh lebih mendukung lah daripada lulusan SMA. Istilahnya gini, ya istilah gini, gue lulusan SMA, gue gak dapet kuliah, gue ngapain aja ke portofolio gue gak ada. Anjing kayak gue bukan keluarga dari kaya ya. Kalau gue orang kaya, gue punya, gue gak mikirin gituan. Ya udah gue kuliah aja gitu. Lagian gue mikir nih, gue lulus SMA daripada gue pengangguran, mending udah gue SMK aja nih. Setidaknya bisa nyiapin skill lah. Nah, soalnya ini S1 cuma kalau kita cuma punya gelar S1 doang, itu nggak berguna. Kita harus Bukan nggak berguna, kurang. emang nggak berguna. Saingannya tuh pada misal dia S1, dia punya pengalaman kerja juga di bawahnya. S1 nih ada pengalaman kerja tuh deret, skill-skillnya juga. Itu jadi poin plusnya. Kalau cuma S1 doang, ya susah. Lu rame nggak sih buat bikin usaha baru gitu? Jujur kalau usaha kayak gini pasti rame kadang enggak, itu tergantung project kan berarti. Jadi pasti juga itu harus banyak nge-sharein, bikin poster atau apapun itu ya, buat pamerin lah ini brand kita gitu loh. Buka dong dengan cara apapun itu. Jadi kan kalau ada yang mau project bisa di gua, oke, gua layanin bisa gua, sewaktu gua ambil resikonya. Terus kalau misalkan kayak orang asing yang benar-benar dia asal nemu brand gue itu, gue rasa masih jarang. Kalau pernah jadi berarti lu dapet klien tuh dari pasti relasi gue. relasi lu. Ya, jadi makanya relasi itu penting banget bro. Siap, lu juga akuin itu bener banget. Ya. Gue juga dapet kerjaan dari orang-orang hebat gue sih. Gue punya teman sedikit lebih dari gue. Gue udah keren banget, relasi banyak banget. Terus dari itu gue jadi kenal banyak orang dari dia. Dapat kerjaan dari dia, dapat dari dia. Relasi penting banget. Terus project yang paling gede tuh freelance show apaan coba? Ada project pasti ada lah. Oke, project yang paling gue gitu. Semoga ini di kelas ini tuh bukan cuman baju ya. Gue ini ada jasa desain loh, buat banner, buat bendera. Oke, semuanya tuh. Iya itu. Jadi soal digital printing itu gue gas bro. Nah, yang project terbesar menurut gue itu dari digital printing banner sama bendera. Itu buat proyek besar. Ya. Oh, ada ikan aku tuh bendera. Itu buat orang Cina gitu, dia punya proyek. Nah dia tuh kalau mau buka proyek tuh butuh kayak apa ya? Istilahnya tradisi dia lah. Tradisi dia. Tradisi dia. Itu butuh bendera yang tulisannya Cina. Nah dari situ sebenarnya bahasa Cina ini gue nggak ngerti nih anjir. Gue gak ngerti. Berarti dia pakai bahasa Cina. Iya. Enggak, gue kan nanya nih. Minta tulisan Cina dong gitu. Minta tulisan teksnya ini dong. Buat copy. Iya, buat copy. Tapi rasanya gue kayak kurang enak. Gue coba chat GPT bro. Anjing. Gue screenshot fotonya. Gue minta tolong chat GPT. Artiin ini apa bikinin salinannya. Itu gue pas-pasin. Sama. Pas sama gue konfirmasi. Oke. Itu proyek besar gue. Bener tuh. Menggunakan teknologi sekarang. Iya, betul. Terus kalau baju ya, proyek terbesar gua itu pas kemarin tuh kan sih lu banyak banget tuh. Itu yang kemarin proyeknya sekolahan ya. Sekolah.
buat bikin OSIS. Jadi dia butuh rompi. Yes, jadi kalian kalau mau kelasan kalian nih mau bikin baju, mau bikin apa jaket bisa banget ke studio. Betul. Lu berarti punya apa namanya? Mungkin namanya kalau itu vendor sendiri atau bakal vendor orang? Oh, untuk beberapa jenisnya itu gue vendor sendiri sih. Vendor sendiri. Ya kayak misalnya sablonnya itu gue sendiri. Iya. Biasanya kalau soal bahan itu gue belum bisa produksi sendiri. Oh jadi lu beli bahan di orang? Ya beli bahan yang kalian tahu lah pasti bahan-bahan itu banyak tuh di Bandung aja. Oh iya. Aduh, Berarti lu beli dari sana, pindahin ke Depok. betul pengen Depok baru dibikin dan jadi bisa gitu. Lu pada mau tanyain nggak? Dia juga katanya pengen buka usaha baju katanya. Iya. Kadang mau tanyain nggak malah iya doang. Gimana? Mau bajunya jenisnya kayak gimana? Oversize kah boxing? Boxingnya itu lu mau 16S atau jadi kamu lu 16S 24S itu kan? Atau itu lu mau yang tebal sekalian heavyweight atau biasanya? Biasanya sih soalnya kalau Indonesia kan crop sendiri ya. Jadi mau yang normal-normal aja, yang nggak terlalu juga. Kalau gue sih sekarang ya punya project niatnya boxing juga. Tapi gue di 16S yang heavyweight tebal 16S. Itu udah tebel mana sih? Tebalnya Kayak gini kan? Jadi menurut lu itu berapa? Ini hampir mirip 16S. Nah, kalau ini bukan bahan cutting kamu. Oh bukan ya? Iya. Gue nggak tahu. Polyester kan? Ini sih ini fleece bukan. Oh, Polyester bukan sih? ya mungkin ada ini masih ada gabungan polyester. Masih ada ya? Tapi nggak 100% polyester. Tuh dengerin nih, itu ada pengalaman di bisnis baju ya. Kenapa gue pengen 16S itu sebenarnya yang tebal karena biar baju itu kaku bro. Jadi orang lu pasti kamu nggak ngerasain orang pakai baju boxing nih, bajunya lemes gitu kayak baju murahan. Iya. Sih? Terus apalagi kalau di sini, Iya lecek gitu. Kalau misalnya yang tebal sekalian, rasanya kayak dapat feelnya. dapat feel mahal ya. Mahalnya dapat lah. Cuma ada emang 24S. Itu dia pakai teknologi apa ya? IZ apa gue lupa namanya. Itu iya itu bikin jadi kaku. Oh, iya. Gitu tapi terus Orang sibuk saat itu banyak banget. Gokil. Ada orderan lagi tuh kayaknya. Amin. Woi, tapi ceritain dong, jangan kalah sama dia. Ceritain bisnis dimsum. boleh dong. Bisnis dimsum dia suka gacor banget. Bisnis dimsum lo gimana? Ceritain ada yang ngomong. Aduh. Ini bisnis baju. Yang baju nih homely nih. Dimsum. Coba ceritain sih. Jadi dulu sekarang mulai habis bulan lalu lah. Pernah tempat usaha di Sam kan. Oh, Agustus tahun lalu. Oh enggak, beberapa bulan yang lalu. Oke, bulan lalu. Nah, di tahun ini juga. Oke. Yang kedua Terus gimana? Jangan gitu dong. ya kan Gen Z suka banget sama dimsum tuh ya. Oke. Banyak lah peminatnya di dimsum. Sama yang tanya. Iya, kalau dimsum yang Semuanya semua dimsum dijualin kan? Semua jenis dimsum. Lu pakai yang tanya itu pakai saus pedas apa mayones pedas doang? Mayones spicy atau lu pakai pakai telur itu? Oh enggak. yang gurih aja yang Berarti nggak pakai telur apa sih? Telur ikan apa sih? Gue lupa. Oh, gitu. Bukan telur yang ikan Tamago. Ya tamago. Pakai itu nggak? Oh enggak. Oh, dia mah pakai telur tai. Telur toke dia mah. Telur toke. Apa? Telur cicak. Wah. jadi jarang. Oh iya, tahu nih. Pesannya buat anak muda yang baru memulai bisnis nih kan. Lu kan udah mulai bisnis. Ya. Pasti lu udah lewatin beberapa hal lah. Dia nanti beberapa. Ya gitu dah. Terus pesan lu gimana kok? Pesan gue mungkin ini disclaimer dulu ya. Gue bisa kasih pesan ke orang yang bukan ke orang yang hidupnya tuh dia bukan sandwich ya. Soalnya gue jujur nih ngerasain gue bukan sandwich. Bukan sandwich. Ya kakak gue yang sandwich. Itu termasuk privilege tuh. Ya. Gue nggak bisa bandingin Dari ya posisi gue yang dengan orang lain sandwich itu pasti berat banget ya. Mereka tuh gue mungkin bisa kasih tips ke orang-orang yang anak terakhir yang jadi harapan kayak gue nih. Tapi setidaknya masih punya waktu buat nyari skill yang punya waktu. Itu lebih baik lu buat main-main tuh jangan terlalu sering lah. Tapi buat mabong gitu kan. Ya gue gak pernah buang-buang waktu gue sih gitu. Gue main, gue gak tau sih. Jadi tuh gue orangnya sering banget keluar kan. Dan orang Solo tuh lebih suka tampil diem di rumah. Ya kan. Terus gue keluar bukan untuk alasan gue have fun gitu lain. Gue tuh keluar, jadi tuh gue temen gue kan banyak. Bisa dibilang punya
apa ya, punya manfaat lah buat gue. Walaupun gini lah, orang tua gue emang gak suka banget sama orang-orang yang ini lah smoking gitu kan. Ya. Tapi teman gue dia jujur dia smoking. Cuman dia tuh apa ya, pokoknya bermanfaat lah buat gue kerja dan gue. Jadi tuh gue cari relasi sama dia, cari teman sama dia. Maksudnya temenan sama dia walaupun orang yang begitu kan gue juga punya batas gitu. Itu makanya gue suka bersyukur buat punya relasi itu, buat kerjaan. Betul. Sebenarnya nggak masalah sih menurut gue kalau anak muda tuh buat nongkrong. Terus saya itu nongkrong itu ada isinya bro. Betul, gue juga. Jadi jangan kayak ngomong duit, ngomong duit, buang asap, kayak gitu. Kayak lebih baik lu kayak mungkin buat nongkrong lu ngobrol lah bisa solusi mau. Iya, lu betul. ada kerjaan atau apa? Sharing Gitu. misal gue bingung nih, gue bingung banget gue pengen cari duit nih, duit itu jualan apa nih ya, itu lo bisa jadi ini Udah betul. segelas kopi ini segelas kopi ini nih kalau lo beli karena orang bareng sama orang yang bermanfaat, terus kita cheers terus duduk ngobrol kita jujuran tentang keadaan ini seperti itu, terus pengen ini sharing masukan. Gue udah pikiran, nah Betul, serius tuh. dapat potensi lagi Benar. buat kita kembangin diri sendiri. Betul. Semua dari segi kopi. Kalau lu gimana Pi buat kawan masih bilang kecil lah, si anak kecil lah. Ya nggak? Lu ke depannya tuh mau ngapain? Coba menurut lu aja, visi lu. Pasti gue pengen punya skill gue. Soalnya kan zaman makin maju, orang makin banyak yang berkembang. Jadi kalau lu stuck di situ, lu habis sama zaman. Oke, soalnya ke depan lagi banyak orang kreatif. Betul. Jadi gue pengen bisa bersaing lah. Buat ganti Yosipa. Nah terus gini ya, gue dengar kreatif, gue jadi ingat masalah AI. Katanya AI itu bakal mengganti semuanya. Tidak. Kalau kata gue jujur, gue nggak kira sama omongan itu. Soalnya AI itu kan dibikin manusia untuk manusia. Untuk mempermudah ya. Dan pakai AI itu nggak semua orang bisa. Coba, gue ingat kata-kata Om Deddy. Misal gue desainer, bukan desainer. Terus gue mau ngedit pakai AI. Gue lebih bisa bikin promnya lah. Coba lu bikin prom tapi lu bukan desainer, sih bakal nilai kasih beda. Soalnya kan AI bagus nilai kan Tergantung perintah. perintah kita promnya. Kalau kita desainer tuh kita ngerti desainer pakai prom, itu bakal lebih bagus. Lebih gila. Apalagi setelah muncul gambarnya kita ngombak lagi itu dapat banget. Serius. Betul, soalnya itu nggak bakal ganti 100% manusia, membantu kita buat lebih bagus lagi. Asal kita bisa mempergunakannya. Ya. Belajar. Kalau menurut gue ya untuk sekarang AI itu masih bisa dimanfaatkan mati-matian. Tapi untuk kedepannya menurut gue persaingan, apalagi untuk kedepannya kan generasi Gen Z bakal lebih dominasi ya, bakal dewasa buat job. Nah, Gen Z tuh pasti bakal mikir kalau gue bisa sendiri ngapain orang lain. Betul. That's right. Gitu. Mereka tuh pasti pinter bro. Kalau misalnya lu nih kerja di bos lu Gen Z nih, nggak mungkin dia itu nggak ngerti, dia pasti ngerti itu AI aja. Jadi menurut gue kalau kedepannya AI bisa ngebantu, apa enggak? Memang nggak 100%, Tapi bisa membantu. dia bisa ngebantu juga. Memang Waktu lah ya. memang banyak menurut gua lu cari skill yang gimana tuh AI itu masih tak perkembangan banget. Betul. Itu bisa kayak sales. Iya. Menurut gua itu AI itu masih belum bisa sales banget. Dan terus yang masih jangka panjang lah, kita harus mikirin skill yang masih jangka panjang ya AI. Tuh. Nah guys, tadi kita udah ngomongin banyak banget tuh ya. Apa ada Kentaro yang blunder, Kentaro boleh semangat, ya kan terlalu mikirin lah katanya. Ya lebih baik lu Dan terlalu dari desain, ya enggak? Gue jujur, Rio Kentaro tuh keren banget. Dengan umur dia 9 tahun, dia rela ngebuang waktu. iya. Terus juga dia, jujur gue, umur 9 tahun gue gak kepikiran, walaupun itu gue gak kepikiran kayak gitu, usaha. Nah, gue maju, wah tuh gak kepikiran sih, keren banget di negara, pokoknya gue full semangat terus aja dengerin netizen. Terus tadi kita juga bahas tentang mindset. Mindset penting banget buat anak muda. Betul. Nah, nggak soalnya mindset tuh barat apa ya? Untuk kita masa depan, hidup masa ke depan. Mindset tuh, mindset tuh penting. Ya nggak, lu jangan kayak dulu lagi ya, tobat. Tawurannya jangan parah lagi. Oke.
Bercanda. Terus juga, ya, gua ada efek lagi. Kalau ada pasti anak muda mereka semangat. Cewek, atau masa depan. Cewek masa depan. Cewek atau masa depan. Kalau menurut gue ya realistis atau masa depan itu untuk serta menurut gue harus bisa diimbangin. Karena kita itu lebih utamain masa depan, karena cewek juga pasti butuh kepastian bro. Kita juga kita cari cewek tuh jangan yang kayak cuma butuh waktu kita buat sama dia gitu. Dia juga pasti untuk cewek yang dewasa pasti bakal pilih cowok yang buat mikirin masa depannya. Iya betul. Jadi kalau misalkan lo punya cewek yang ngedukung lo, pasti dia juga ngalahin lo buat ke depan bro. Ya, karena Tapi di zaman sekarang susah banget ya sih, susah banget. Teleponan 24 jam. ya Ya jujur semua dari gue yang kayak gitu. Kayaknya dia kalau 24 jam, 24/7 udah kalau terus kayak itu udah ngubah kegiatan. benar-benar. Terus juga, oh ya gue taruh dulu lagi ya. Kalau gue tentu lebih milih masa depan gue. Ya sebenarnya kayak gitu terfal ya. Gimana ya? Masa depan udah, orang cewek lo pasti deket bro. Pasti. Soalnya gue jarang sama orang tua gue lah. Justin, kamu kalau kamu pilih masa depan atau perempuan ya? Jadi masa depan aja. Kenapa? Soalnya masa depan tuh misal masa depan, kamu fokus ke masa depan, memperkaya diri, sembuh diri, sukses diri. Kamu tahu cewek bakal ngikut. Berapapun kamu tinggal tampilkan aja semua cewek pada ngantri. Kalau Justin milih perempuan, misal aku milih perempuan, Iya, masa depan nggak ada, dia bakal pergi bro. masa depan gue nggak ada, aku bakal dia pergi, gue seperti di nol, Ya, jadi gue bakal milih buat masa depan. betul. Itu realistisnya ya. Tapi kalau misal gue pilih masa depan, terus gue ternyata punya perempuan yang support gue ngadu, itu gue bakal lebih semangat banget sih. Betul. Harapannya sih semoga nanti kalau punya gue tuh lebih yang support gue ke depan dulu, nggak terlalu kayak misalnya orang pacaran tuh punya dunia. Jadi itu orang pacaran, gue punya dunia masing-masing, dan lo punya dunia masing-masing ya. Jadi bukan satukan dunia, Betul. tapi lebih menjalankan kedua dunia bersama. Betul. Ya nggak? Iya. Gue punya kesibukan, support, dia punya kesibukan, support. Terus misalnya ada waktu peluang, malam hari kita cerita, Betul. semangatin, ya nggak? Betul. Lu kayak gitu, lu nggak boleh cewek, lu jangan terlalu disetir sama cewek bro, jangan terlalu disetir. Betul. Misalkan kita butuh relasi kita misalkan ke lawan jenis, menurut gua it's okay selama itu profesional bro. Profesional, Iya. that's right. Kalau misalkan emang jatuhnya kita nggak ganjil nggak genit, terus lawan jenis kita juga profesional nih, itu menurut gua ya udah beda cerita. Kalau misalkan kita kayak punya relasi tapi kita friendly banget kayak gitu kayak seakan-akan kita sudah itu menurut gua kayak modus gua kayak bisa apa baca Berlindung di kata relasi. ya berlindung di relasi itu menurut gua beda ya. Orang benar-benar relasi sama dia tuh benar friendly, emang bocahnya tuh genitan tuh beda bro. Dan ngalahin dong, tangan lu ngalahin kan jangan sampai gue potong. Orang gue potong tangan lu gini. Tuh gitu ya bro. Pokoknya lu nyari yang depan daripada perempuan. Nanti lu ngikut ke perempuan sampai aja. Antri depannya. Antri panjang banget. Terus gue juga, konten kreator yang lu suka siapa tuh? Kalau gua bersaat ini Timothy Ronaldo. That's right. Anjing. Itu yang pertama yang Walaupun ngomong nggak nyakitin anjing tuh itu parah. Iya. Itu kayak lagi tiduran nih, tidur mulu. Oh bangsa mulu bukan tadi. Gue lagi tidur ya, di miskin gitu. Asli itu kontak banget Iya, gue lagi nikmatin hari Minggu ya. Miskin lo, tiduran lu miskin tidur yang sama anjing. Enggak, iya langsung bangsa. Itu udah itu dulu kamu tuh keren banget masih muda umur 24 ya dia 21 sih kayaknya udah sampai gitu anjir gila loh. Dan gue emang kayaknya itu nggak instan, nggak ada kekayaan instan. Tuh betul perlu Bitcoin aja ya nih, yang 2012 sampai 2012 ya, itu harga rupiahan. Iya anjir. Bitcoin itu tuh udah dari 2010-an. Gue kurang ngikutin lagi. Nah itu harga rupiahan. Nah cuman kan orang nggak ada yang tahu gitu. Sekarang udah 1,6. Iya, nggak ada yang tahu. Gue kalau misal gue boleh gue balik cepat gue borong tuh. Aduh, Bitcoin aja nggak instan. Itu pun orang kalau Bitcoin tahun segitu tuh, itu butuh ya 10 tahun kali.
buat kaya ya kan ya nggak sih? betul. Makanya Kalau jadi- nungguin dia yang naik kan. Jadi kalau misal lu ada iming-iming uang instan, lu harus pikir-pikir lagi sih. Gimik sih gue Ya benar. Ini pelajaran gua PKL, pelajaran gua hidup itu moga gitu dengan instan. Gua ada lumayan sering ditipu. Emang gue aja mungkin bilang bego ya. Iya. Ya udah ini pengalaman. Paham. Jadi dari situ tuh gue benar-benar ini sadar banget nggak ada yang instan. Jadi menurut pengalaman itu dijalanin berat apa itu? Ya satu pengalaman tuh guru terbaik ya. Tuh guru terbaik dibanding dengan yang lain, pengalaman yang jujur guru terbaik apa dalam kehidupan. Iya betul. Terus pokoknya aduh gua benci banget lagi bahas ini gue judul Oh ya judul. tempat temen gue tuh banyak banget yang judul. Aduh ya. Dan temen gue hampir menjerumuskan gue ke dalam situ. Ngomong tapi ya ada gitu, dan untungnya dia punya batasan diri dia. Nah itu sebenarnya sih gue beruntung banget lahir di keluarga yang ngerti banget tentang agama. Ya. Dia tuh ngajarin tentang budi kan nggak boleh. Ya. Betul. Terus gue juga dari dulu termotivasi dan kemudi miskin ya. Iya. Lu nggak bakal kaya dari bini kecuali lu lakuin ya. Tuh. Itu pun ada resikonya. Kalau lu emang mau uang instan, itu ada bro. Narkoba aja lu jualannya. Jangan. Itu yang gue bilang, kalau instan itu pasti resikonya gede bro. Lu jadi agen jodoh, lu jualan narkoba itu instan. Iya. Tapi resikonya tuh kalau lu bisa penjara bro. Asli. Itu lu nggak tenang nih. Benar. Temen gua abis dengan jujur jadi dia ngeluarin duit berapa pun kayak waktu itu pernah main sama 50 sebenarnya gitu sejuta. Gila. Sejuta seneng kan, orang masih seneng, dia main lagi Jar mas tapi itu aja. sejuta di all in, menang 3 juta. 3 juta di all in, habis rungkat jadi nol. Main lagi. Oh, modal dari mana? Dari pinjol. Itu dah susah sih. Kayaknya kalau kayak gimana sih circle hidupnya orang yang pinjol pasti jauh-jauh dari Tinggal ya. pinjol. Iya betul. Kalau buat pengakuan dadakan. Iya benar. Lewat sih. Lu jangan main judul ya. Soalnya judul teman lu kan banyak yang kayak liar gitu kan. Banyak orang di grup B kayak grup ini info yang ada saldo, jadi saldo dana di TF buat di deposit. Iya. Oh nggak boleh ya. Jujur itu nggak boleh banget bro. Soalnya bakal mengganggu mindset lu tuh. Iya sih. Sebenarnya relasi itu penting ya. Iya. Kita harus tahu batasan kayak lu boleh lah kenalan sama anak nakal. Lu bisa ambil pengalaman dari situ bro. Dia itu pengalaman dia hidup pasti itu bisa ambil serta aja mau dia ngomong apapun. Lu ambil baiknya dulu lah. Iya. Ya terus yayain aja jangan. Sorry guys, gue lagi bersun. Kayak Iya. Jangan gitu bro. Oh gitu bro ya. Iya gitu bro. Terus Jangan terjumlah. Lu kalau misalnya mau relasi paling banyak boleh tapi harus tahu di mana posisi lu berada gitu. oke, bisa Ya. tahu banget. Soalnya orang tua gue suka banget batasin gue tuh hanya orang kan. Padahal alhamdulillah sih gue juga bisa Iya. sekarang ya. Pokoknya penggila lah. Ya, so. Gue main sama siapa aja. Ini temen gue yang liar-liar juga juga. Nah, Kalau kenalan mah is oke lah. dia kenalan gue ngobrol aja. Ngobrol santai kita nggak ngehina dia ya udah. Iya, jadi tuh gue denger cerita dia. Oh, anjir pengalaman kayak gitu banget. Iya. Kalau hidup lo kayak gini, pengalaman kayak gitu ya. Betul. Kayaknya gue nggak boleh ikutin. Ya, gitu. Itu pokoknya menggila lah. Betul. Pokoknya kata kami gue juga gini. Kalau main sama orang itu kita harus jangan kayak kertas kosong. Iya. Kita main sama lu nyerek tas gua. Iya. Main sama lu nyerek tas gua. Lu harus punya batasan. Tapi kalau misalnya lu baik, gua main sama lu, please kalau harus coret kertas gua. Oh iya. Biar gua bisa ketularan. Betul. Iya. 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 Bener. Jadi juga gitu. Lu kan dulu bisa dibilang temen lu ya bisa dibilang agak liar. Lu main nih sama anak itu. Lu waktu itu bener-bener kayak kertas kosong banget sama dia, lu coret dibiarin. Dia coret lu biarin, gak lu bersihin. Harus ya kalau misalnya sama orang kayak gitu, lu harus kayak punya batasan biar ngelanjutin gitu. Jadi nggak Kalau menurut gua dari relasi ini jangan nangkap sembarang cerita. Contohnya gini, gua lebih yakin sama orang yang ngomongnya sedikit tapi dia tuh punya
aksi nyata. aksi nyata. That's right. Kalau misalkan orang banyak omong, tapi menurut gua dia begitu, aksinya kayak nggak ada, nggak kelihatan. Terus apa brandingnya, apa personalnya dia tuh beda apa yang dia omongin. Menurut gua kayak yapping, itu yapping. Bullshit. So, ya gue kayak cuman iya aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang beneran dia punya nilai, punya value ya, dia ngomong sedikit aja kita langsung nangkep, wah anjir nih, penting nih, ini harus dicatat nih gitu. Betul. Gue ngerasa gitu asli bro. Ambil pengalaman hidup orang lain. Iya benar. Karena kalau menurut kayak orang banyak tapping aja tapi nilainya nggak ada, itu saya jadi makanya kenapa jangan orang tuh lebih penting kita ningkatin personal branding. Gitu kan. Gue makanya orang teman-teman pada bilang, udah mau ngapain sih upload sosial media awal tadi? Enggak semua bro, so kayak gimana? Gue beda mindset ya. Yang mindset beda. Jangan mindset. Jangan kayak gue upload sosial media, jangan orang-orang yang tahu. Misal gue juga kayak gini, share gue gini, Perkembangan gue gini. perkembangan gue kayak gini, dan gue suka kayak gini. Jadi orang bisa menilai gue dari situ. Gitu. Terus misal gue suka upload gambar gue, hasil gambar gue suka upload Instagram. Ya. Orang bisa lihat, oh rasanya dia gue gambar nih, gue tarik aja ya, betul gue. Personal branding bisa jadi kerja, bisa dapat kerjaan juga, dapat landing. Benar. Terus gue juga waktu itu gue quote sering buat quote aku suka gue di sosial media. Gue dapet gue ketemu ada waktu itu. Itu dari gue nanya makanya, aduh enggak, kok gue menarik itu kenapa? Oh enggak sih, jadi tuh gue waktu itu ngeliat Instagram dari temen gue, ternyata ini cocok sama brand baju gue, yang waktu itu kan personality brand gue, ini cocok deh. Baik gue tarik kayak gitu. Itu personal branding penting Benar. gitu. Tapi usahain ya personal branding itu selalu yang positif. Kita udah lama banget nih berbincang ya nggak? Iya. Gua di konten kali ini kayak vibes banget. Ya vibes lu positif banget. Kemarin kayaknya nggak gini dah. Jadi lu emang dia orangnya gini ya sebenarnya. Iya. Gue emang ini orangnya aslinya. Cuman kalau kemarin sesuai vibes aja. Tuh ya. Dalam mungkin buat konten kali ini sekian lah, segitu aja ya. Thank you banget nih Zik. Jadi jauh-jauh tuh dari Depok anjir. Thank you banget buat jadi asisten gue hari ini, lo udah bawain barang-barang gue. Tapi dia kurang gue latih, ntar gue training dulu deh. Jadi mungkin gitu aja. See you next time, goodbye. Gini, oh ya, see you next time and goodbye.